Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan online. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini kami boleh belajar, mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbiarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap daripada kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh termateraikan sehingga kami bukan hanya mengerti, tapi kami melakukan apa yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, berkati urapi setiap daripada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan membahas lagi mengenai sarana pertumbuhan. Kalau yang lalu kita membahas mengenai pernyataan Alkitab, juga mengenai prinsip daripada sarana pertumbuhan. Saudara tahu sarana adalah alat atau cara untuk kita bertumbuh. Kita sudah berbicara pernyataan Alkitab, kita sudah berbicara mengenai prinsip dari cara untuk kita bertumbuh. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita mempraktekkan cara untuk bertumbuh atau sarana pertumbuhan rohani kita. Baik, kita semua tahu bahwa ada segitiga emas untuk pertumbuhan rohani yang dibikin oleh Dallas Willard. Dan pertama adalah kita berpusat di dalam Kristus ya, sebagai pusat daripada pertumbuhan kita dengan karya Roh Kudus yang telah dimeteraikan Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya akan membantu kita untuk kita melakukan disiplin rohani kita. Dan di dalam disiplin rohani kita ada yang sifatnya pribadi, one to one ya, antara kita dengan Tuhan, ada yang sifatnya bersama-sama dengan persekutuan dengan yang lainnya. Juga melalui peristiwa sehari-hari yang kita alami, maka Tuhan akan memproses saudara dan saya supaya kita bisa bertumbuh secara rohani. Dan itulah cara-cara untuk kita bisa bertumbuh secara rohani. Di dalam prakteknya untuk persekutuan kita secara pribadi, kita harus punya tertib rohani, saudara. Dan untuk persekutuan bersama dalam disiplin rohani kita kepada Tuhan, kita harus masuk dalam kelompok pertumbuhan. Sedangkan untuk keadaan sehari-hari, peristiwa sehari-hari, kita jalani semua itu. Dan kita akan melihat di 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8 telah dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, latilah dirimu beribadah. Latihan ibadah ini terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita semua tahu kalau olahragawan atau mereka yang melatih badan mereka akan mendapatkan tubuh yang sehat, mereka akan mempunyai jasmani yang sehat. Tapi itu sifatnya hanya sementara selagi kita masih hidup di bumi. Ketika kita melatih tubuh rohani kita, maka itu sifatnya akan menjadi kekal, saudara, karena mengandung janji, kata Tuhan, baik untuk sekarang, kehidupan sekarang, maupun untuk hidup yang akan datang. Karena kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, masuk dalam kekekalan. Kenapa kita harus melatih rohani kita? Karena kita harus punya tujuan dalam kehidupan kita. Banyak sekali dari saudara kita ketika mereka sudah lahir baru, mereka berhenti dalam kondisi bahaya rohani, karena mereka tidak pernah punya satu niat atau intention untuk bertumbuh. Sedangkan buku dari Rick Warren yang ditulis mengenai The Purpose Driven Life itu menyatakan bahwa setiap daripada kita harus mempunyai tujuan dalam kehidupan ini, dan oleh karena tujuan yang kita miliki itu, maka kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang kita tuju. Ketika kita ini bertumbuh secara rohani, dari seorang bayi yang baru lahir, kita akan bertumbuh menjadi anak yang kuat, dewasa, menjadi remaja, bahkan kita akhirnya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi mempelai Kristus, dijemput oleh Tuhan pada kedatangannya yang kedua. Kita bukan dijemput sebagai bayi, saudaraku. Kita tidak lagi menjadi anak-anak, tapi kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Dan untuk itu kita harus bertumbuh. Dan buku dari Rick Warren judul The Purpose Driven Life jelas sekali menyatakan bahwa setiap daripada kita harus punya tujuan untuk kehidupan kita. Sehingga oleh karena tujuan itu kita melakukan segala sesuatunya. Kita harus belajar untuk punya target untuk kita capai dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi pertumbuhan rohani itu tidak secara otomatis, saudaraku. Kalau kita jasmani, kita tidak apa-apa yang kita makan, kita akan bertumbuh secara jasmani. Tapi secara rohani kita bisa cuma hanya
makan saja, saudara, tapi kita harus melatih ibadah kita. Dan kita harus membuat komitmen yang secara sengaja kita lakukan. Disiplin rohani itu dilakukan dengan tujuan dan intention, dengan melakukannya secara sengaja, menyediakan waktu, melatih diri kita untuk berdisiplin rohani, beribadah, baik secara pribadi maupun secara kelompok, Tuhan. Kita harus menginginkan bertumbuh, kita harus memutuskan untuk bertumbuh, kita harus mengusahakan untuk bertumbuh, dan kita harus menjaga kesinambungan untuk bertumbuh. Karena apa? Menjadi tua itu pasti, saudara. Namun menjadi dewasa itu adalah pilihan. Banyak dari kita, ketika kita nak ngapa-ngapain, tidak melakukan cara-cara yang seperti kita sudah bahas dalam sarana pertumbuhan, maka kita akan tetap statis menjadi bayi-bayi rohani, meskipun kita sudah beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kondisi kita masih seperti bayi. Bahkan dikatakan diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran karena kita belum dewasa secara rohani. John Ortberg mengatakan, untuk menjadi tertib rohani, setiap orang baik secara sengaja maupun tidak sengaja memilih suatu strategi rohani tertentu. Berapa banyak dan kapan berdoa, bagaimana dan menangani uang, bagaimana dan kapan beribadah, semuanya ini adalah unsur dari proses pertumbuhan. Murid-murid Kristus sejati adalah orang-orang yang secara sengaja mengatur hidup mereka sehingga mereka dapat bertumbuh dalam segala hal serupaan dengan Kristus. Saya masih ingat ketika dulu saya pertama kali lahir baru, saya merasa saya tidak mengerti apa-apa. Saya merasa saya rindu untuk bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena ketika saya berdoa, saya belum bisa mendengar suara Tuhan. Tapi saya belajar untuk membaca firman, untuk menghadiri ibadah demi ibadah, di mana saya mengalami satu kehausan yang luar biasa, dan saya sengaja mencari ibadah demi ibadah. Bahkan hamba-hamba Tuhan tertentu yang memiliki pengajaran yang bisa saya pelajari, dan di sana saya belajar banyak untuk mengerti, dan itu adalah salah satu strategi dari pertumbuhan rohani saya, di mana ketika saya mendengarkan hamba Tuhan berkhotbah, saya mencatat setiap khotbah yang saya dengarkan, dan pulang di rumah saya pelajari, saya dengarkan lagi, bahkan kalau setelah beberapa saat saya merekam semua yang saya dengar. Dan akhirnya oleh karena kemurahan Tuhan, saya mulai masuk dalam pendalaman Alkitab, saya belajar sampai pada akhirnya Tuhan izinkan saya untuk menjadi pengajar, dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sekolah lagi, saudaraku. Bagaimana saya mengatur waktu saya, mengatur semuanya agar supaya saya bisa bertumbuh secara rohani, melakukan disiplin rohani, melatih ibadah saya, di mana secara bersama-sama kami juga masuk terlibat dalam satu pelayanan kelompok bersama dengan yang lainnya. Dalam menghadapi pelayanan demi pelayanan, saya mengalami banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya, dan itu membuat saya bertumbuh secara rohani. Bahkan secara pribadi, saya menyediakan saat teduh saya dengan Tuhan. Saya lakukan dalam membaca firman Tuhan, saya lakukan dalam pujian penyembahan, karena prinsip saya harus membayar perpuluhan waktu saya kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberi kita setiap kepada kita 24 jam dalam sehari, paling tidak 2 jam 40 menit saya harus berikan Tuhan untuk bersekutu secara pribadi, baik dalam pujian penyembahan, dalam doa pribadi maupun di dalam perenungan firman Tuhan. Dan itulah strategi, dan saudara bisa memiliki strategi seperti yang saudara inginkan. Saudara hanya harus mencatat dan dengan sengaja saudara menyediakan waktu, dengan sengaja saudara melakukan disiplin rohani saudara untuk saudara bisa bertumbuh seperti yang Tuhan sudah contohkan. Kita lihat Paus ya, bukan Rasul Paus Yohanes yang ke-23 ya, itu mempunyai satu praktek harian rohani. Ketika ia sangat muda, dia mengatakan dia menghabiskan 15 menit dalam doa teduh setiap pagi hari, dan menghabiskan 15 menit membaca literatur rohani atau renungan rohani sebelum tidur, menyisihkan beberapa saat memeriksa nurani dan mengaku dosa kepada Tuhan, kemudian menentukan hal-hal yang akan didoakan pada pagi harinya, menyisihkan waktu-waktu khusus untuk berdoa, belajar, rekreasi, dan tidur. Jadi kehidupan kita itu bukan cuma sekedar kita buka mata, kita makan, kita melakukan aktivitas, dan kita tidur, tapi kita merencanakan, saudara. Kita harus punya target untuk pertumbuhan rohani kita. Kita harus punya schedule kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan secara rutin, seperti disiplin rohani.
Karena dengan hal itu maka Tuhan akan melalui Roh Kudus dan melalui kehidupan peristiwa sehari-hari, maka Dia akan membentuk kita dalam disiplin rohani, baik secara pribadi maupun secara bersama, akan membuat kita bertumbuh secara rohani. Mari kita membiasakan diri kita mengarahkan pikiran kepada Tuhan dalam doa sepanjang hari. Kita semua tahu ibarat bahwa pertumbuhan rohani kita itu seperti sebuah rumah. Ada fondasi yang harus kita tanam terlebih dahulu dan harus kita perkokoh. Yang pertama adalah kita harus mendasarkan semua pertumbuhan rohani kita dalam pribadi dan karya Kristus. Jangan kita mengandalkan diri sendiri. Jangan kita mendasarkan semua kerohanian kita di dalam kemegahan atau kemuliaan diri sendiri, tapi semua oleh karena pribadi dan karya Kristus. Kita bisa dipakai Tuhan untuk mendoakan, melayani saudara kita, untuk memberitakan firman Tuhan, bukan karena kuat gagah perkasa kita saudara, tapi karena kita berdasarkan semuanya pada kekuatan daripada Injil, yaitu pribadi dan karya Kristus. Juga kita harus mendasarkan semuanya di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bukan dengan koneksi kita dengan sesama manusia, tapi bagaimana kita punya hubungan yang teduh, saat teduh yang pribadi dengan Tuhan. Itu karena itu menjadi satu sentral dari semua disiplin rohani kita. Setelah itu kita membangun, setelah fondasi terletak dengan baik, kita membangun rumah kita di dalam pemahaman pengajaran daripada Alkitab. Setelah itu kedewasaan rohani kita, kedewasaan karakter kita, setelah itu pekerjaan pelayanan, yang mana semua itu akan mengarah kepada pemahaman. Dan karena kita memahami apa yang kita baca dan kita pelajari, maka kita melakukan firman Tuhan. Bahkan bukan hanya melakukan firman Tuhan saudaraku, tapi saudara dan saya dipersiapkan Tuhan untuk menularkan kepada yang lainnya. Jadi menjadikan semua bangsa murid atau pengikut Kristus, yaitu menularkan apa yang kita tahu, apa yang kita paham, dan apa yang kita lakukan saudara. Dan itu semua adalah merupakan satu bangunan rohani yang Tuhan ingin setiap saudara dan saya miliki. Oleh karena itu saudaraku, persiapkanlah baik-baik kehidupan kita seperti yang Tuhan telah jelaskan dan berkatakan. Ada RKPT, rekening PT ya, kalau untuk gampangnya diingat adalah RKPT. Kita merencanakan pertumbuhan rohani, kegiatan rohani kita. Setelah kita merencanakan, kita mengerjakan, dan kita memeriksa, setelah itu kita menindaklanjuti. Itu kita lakukan secara terus-menerus dan berkala. Bukan hanya hari ini kita lakukan, tapi setiap hari. Bukannya setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan sekali kita mengadakan satu pemeriksaan apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah benar. Kalau sudah benar, kita teruskan. Kalau belum benar, kita ulang lagi dan kita tindak lanjuti semuanya. Demikian di Amsal 27 ayat 17 dikatakan mengenai kelompok pertumbuhan. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita pelayanan itu bukan untuk Lone Ranger, saudara. Kita bukan disuruh berangkat sendiri. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengutus muridnya untuk mendoakan dan melakukan mukjizat, Tuhan Yesus mengutus muridnya dalam bentuk kelompok-kelompok. Dan dikatakan firman Tuhan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ketika kita berdua berjalan di Pengkhotbah 4 dan 9 dan 10 dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi baik orang yang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Artinya apa? Orang yang tidak punya orang lain mengangkat itu adalah orang yang malang. Jadi ketika kita bekerja sendiri, melayani sendiri, maka kita tidak bisa saling tolong menolong. Padahal kita semua tahu pada kita adalah anggota tubuh Kristus. Sebagai anggota tubuh kita tidak bisa berjalan sendiri saudaraku, tapi kita harus bersama-sama dengan anggota tubuh yang lainnya untuk bisa berfungsi dengan lebih baik. Paul Stanley dan Robert Clinton mengatakan, seseorang yang bertumbuh memerlukan satu jaringan hubungan yang mencakup mentor, satu yang membimbing, rekan yang sama-sama bertumbuh, dan orang yang dibimbing, untuk menjamin adanya perkembangan serta perspektif yang sehat dalam hidup dan pelayanan. Jadi kita lihat bahwa semua peserta atau pengikut dalam pertumbuhan itu ada yang dinamakan pembimbing atau mentor, saudaraku. Ada yang dinamakan rekan bertumbuh yang bersama-sama kita melayani dan bertumbuh bersama-sama
ada juga orang-orang yang kita bimbing atau kita mentor, yang kita gembalakan. Jadi semua itu adalah merupakan bagian dari kelompok pertumbuhan. Jadi bukan hanya antar sesama kita, saudaraku, tapi juga setiap daripada kita perlu sekali untuk punya seorang mentor, seorang pembimbing. Karena firman Tuhan mengatakan, tanpa pewahyuan maka liarlah rakyat. Ketika kita tidak mempunyai pendudukan diri, ketika kita tidak memiliki mentor, maka kita merasa kita yang paling senior. Dan seringkali maka kelakuan daripada orang yang seperti itu adalah menjadi tidak terkontrol, saudara. Jadi perlu sekali untuk saudara dan saya untuk punya pembimbing rohani atau mentor rohani, seorang yang secara rohani kita hormati dan kita dengarkan, supaya kita punya pendudukan diri. Dan juga kita perlu rekan bertumbuh untuk bersama-sama saling membantu, mendorong. Ketika teman kita jatuh, saudara kita jatuh, kita bisa membantu. Ketika kita jatuh, mereka juga bisa membantu kita. Dan juga kita perlu orang-orang yang kita bimbing untuk melatih, menularkan, membuat mereka menjadi murid Kristus atau pengikut Kristus seperti yang kita pelajari. Jadi semua itu adalah bagian dari kelompok pertumbuhan, di mana ketika kita melakukannya dengan baik, maka kita sendiri sebagai pembimbing dalam satu program pembinaan maupun pembimbing dalam perjalanan kehidupan, kita bisa bertumbuh, saudara. Ataupun ketika kita memiliki sahabat doa, kita memiliki kelompok kecil, kita memiliki persekutuan antar sesama, kita pelayanan bersama, kita bisa bertumbuh bersama-sama. Ataupun juga ketika kita sebagai orang yang dibimbing dalam suatu program pembinaan atau pelajaran, pendalaman Alkitab, atau dibimbing dalam perjalanan kehidupan oleh gembala kita, maka kita bisa menjadi orang-orang yang bertumbuh karena dibimbing oleh mentor atau pembimbing kita. Jadi langkah-langkah untuk membangun hubungan pembimbingan adalah satu, kita berdoa dan mencari. Kita menghubungi orang lain, kita menyampaikan keinginan kita menyediakan waktu. Jadi kita harus punya inisiatif, kita harus proaktif, kita harus mau, dan kita harus punya target. Karena bertumbuh dalam kelompok adalah satu bagian yang tidak dapat kita tinggalkan. Kita tidak bisa ngomong, oh saya memerlukan saudara seiman saya bisa melakukan sendiri Tuhan, saya bisa melayani diri. Tidak bisa, saudara. Karena itu adalah bagian dari proses untuk kita bisa memiliki sarana pertumbuhan yang baik dan sehat, di mana kita punya pembimbing atau mentor, dan kita punya rekan bertumbuh, juga bahkan kita punya orang-orang yang kita bimbing. Oh mungkin kalau kita tidak terlibat dalam pelayanan di gereja, tapi kita memiliki saudara kita ataupun anak-anak kita yang bisa kita bimbing sebagai domba-domba yang kita gembalakan. Karena gereja terkecil adalah keluarga yang kita miliki, saudara, di mana kita bisa memulai untuk belajar menularkan apa yang kita tahu, kita pahami mengenai firman Tuhan, untuk supaya anak-anak kita, keluarga kita juga menjadi murid-murid dan pengikut Kristus. Juga dalam peristiwa sehari-hari, itu adalah penting dipakai oleh Tuhan untuk memproses saudara dan saya melewati setiap peristiwa dalam kehidupan, dan kita akan tetap masuk dalam rancangan Tuhan. Di Roma 8 ayat 28-29 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, itu adalah yang terbaik untuk kita semua. Karena Tuhan tahu bagian-bagian yang menjadi penting untuk setiap pemrosesan kehidupan kita, supaya kita bisa bertumbuh makin hari makin serupa seperti Kristus. Dan Tuhan menggunakan keadaan-keadaan untuk mengembangkan karakter kita. Dia lebih banyak memakai keadaan untuk menjadikan kita serupa dengan Yesus daripada melalui hal lain. Alasannya jelas, Anda menghadapi berbagai keadaan 24 jam sehari. Kalau hari-hari ini masa pandemi, saudaraku, saudara harus bisa mengikuti semuanya, protokol kesehatan, situasi yang terjadi dalam perekonomian, di mana banyak kejadian yang di luar dugaan, sehingga membuat segala sesuatunya menjadi tidak seperti dulu sebelum pandemi. Ekonomi menjadi kurang baik, kesehatan menjadi sangat riskan sekali. Tapi Tuhan akan memakai saudara dan saya dalam melewati semua ini untuk memproses, supaya kita bisa lebih berhikmat, supaya kita bisa
lebih mencari Tuhan, supaya kita bisa lebih tahu bagaimana caranya kita membuat satu strategi supaya kita tetap bisa bertumbuh. Meskipun kita mungkin secara offline belum bisa ketemu tatap muka ibadah, tetapi saya percaya bahwa melalui pandemi ini Tuhan mengajar kita semua untuk kita bisa mencari Tuhan meskipun kita tidak ketemu secara offline dengan saudara seiman kita. Meskipun gereja Tuhan hari-hari ini banyak yang belum bisa punya ibadah secara offline. Puji Tuhan, hari-hari ini banyak sekali ibadah-ibadah online yang dilakukan, baik melalui Zoom, baik melalui streaming maupun rekaman YouTube, radio, dan saya percaya sosmed yang Tuhan pakai untuk bisa tetap memberitakan firman Tuhan, untuk tetap kita menjalin persekutuan dengan saudara seiman kita, di mana ketika ada kejadian-kejadian tertentu kita bisa menaruh pokok-pokok doa dan kita bisa berdoa bersama-sama. Dan itu semua akan membuat saudara dan saya masuk dalam satu rancangan untuk kita bisa bertumbuh secara rohani. Melalui pendisiplinan, keadaan dalam hidup kita yang digunakan Tuhan untuk membersihkan dan membebaskan kita dari dosa akan dapat kembali menjalani kehidupan yang bertumbuh bagi kemuliaannya. Jadi kadang-kadang pendisiplinan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti di Ibrani 12 ayat 10-11 dikatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi dukacita. Tapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Memang pada waktu kita bertumbuh dalam kerohanian kita didisiplinkan oleh Tuhan, kita diproses oleh Tuhan, sehingga apa? Melalui peristiwa sehari-hari yang membuat kita akhirnya diproses, kita mengalami satu kesesakan, penderitaan, tetapi percaya bahwa rancangan Tuhan lebih baik untuk setiap saudara dan saya, karena itu nanti akan membawa sukacita, akan memberikan damai kepada kita semua yang dilatih oleh Tuhan. Maka kita jalani apa yang Tuhan sudah berikan dalam pendisiplinan rohani. Juga Bruce Wilkinson mengatakan, semua tindakan Tuhan dimaksudkan untuk mendorong Anda dengan penuh kasih, dengan bijak, tanpa henti, ke arah kehidupan dan karakter yang Anda inginkan. Namun tidak dapat Anda raih tanpa pertolongan. Begitu orang percaya memahami motif Tuhan dalam mendisiplin, suatu kebenaran mulai tersingkap. Pendisiplinan itu tidak perlu berlanjut. Semua yang terserah padaku. Aku hanya akan mengalami kesakitan selama aku terus mempertahankan dosaku. Seringkali Tuhan memangkas sesuatu dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih baik. Misalnya, kita suka melakukan hal tertentu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau mengizinkan itu. Seperti ibaratnya ketika kita memiliki sebuah pohon anggur. Kita tahu semua bahwa pohon anggur itu memiliki rumpun-rumpun buah. Di mana ketika rumpun buah itu terlalu banyak dalam satu batang yang menjalar, maka buahnya tidak akan bisa menjadi besar. Karena harus dibagi dengan banyaknya buah. Maka seorang pengusaha anggur, dia yang mengerti, dia akan memotong putik-putik daripada bunga yang menjadi buah supaya menjadi tidak lebih daripada beberapa rumpun. Karena untuk usia-usia pohon anggur tertentu, dia tidak bisa memiliki lebih daripada 3 rumpun buah. Sehingga putik-putik yang kecil itu harus dipangkas, harus dipotong terlebih dahulu supaya tidak membentuk rumpun buah. Jadi setiap ranting daripada pohon anggur itu biasanya maksimal antara 3 sampai 5 kelompok atau rumpun buah. Karena ketika dibiarkan melebihi daripada 5 rumpun buah, maka buahnya tidak bisa menjadi besar-besar. Buahnya akan menjadi kecil-kecil, saudara. Demikian pula dalam kehidupan saudara dan saya. Seringkali Tuhan memangkas sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin kita diizinkan seperti Ayub mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita terlepas dari masalah itu, kita akan menjadi lebih baik. Mungkin kadang-kadang orang diizinkan untuk mengalami kerugian, kehilangan materi, tapi ketika materi itu menjadi hilang, dia akan bisa lebih bergantung kepada Tuhan. Seperti Ayub, ketika dia kehilangan semuanya, dia baru bisa mengenal Allahnya dengan baik, karena dia betul-betul mencari
wajah Allahnya dan duduk muka, tatap muka, supaya dia bisa mengenal lebih dalam lagi, bukan hanya mendengar dan tahu, tapi melihat dan mengenal Allahnya. Jadi pemangkasan itu bukanlah sesuatu yang jelek, tapi pemangkasan yang dilakukan oleh Tuhan ketika kita menyadari itu akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Keadaan dalam hidup kita yang digunakan Tuhan untuk membuang komitmen-komitmen yang tidak dewasa dan prioritas-prioritas yang kurang penting untuk menyediakan tempat bagi kedewasaan rohani yang lebih besar bagi kemuliaannya. Dan itu semua terjadi dalam kehidupan proses peristiwa sehari-hari yang membuat pertumbuhan secara rohani bagi saudara dan saya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kurang suatu apapun. Jadi seringkali penderitaan yang kita alami itu membuat kita menjadi lebih tekun, saudaraku, karena ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang untuk saudara dan saya bisa menjadi lebih baik dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya berusaha membuang, saudaraku. Dia bekerja dengan setia untuk menyediakan tempat yang dapat diisi kekuatan, produktivitas, dan kuasa rohani dalam kehidupan saudara dan saya. Menerima proses pemangkasan bukan berarti kehidupan dan kenikmatan kita akan menyusut. Tetapi orang Kristiani atau saudara dan saya yang paling berbuah dan paling penuh sukacita adalah orang Kristiani yang paling dipangkas. Percaya bahwa itu adalah rancangan Tuhan yang baik untuk saudara dan saya. Bahkan dalam kehidupan kita Tuhan memberikan beberapa peneguhan-peneguhan seperti yang dalam ceritanya Nabi Yosua. Keadaan dalam hidup kita digunakan Tuhan untuk memperkokoh pernyataan dirinya, kehendaknya, dan pimpinannya dalam hidup kita agar kita semakin tumbuh dan memuliakan Tuhan. Kita tahu Yosua, perjalanan kehidupan Yosua, hanya satu yang Tuhan berkali-kali tekankan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kita semua tahu Yosua adalah kacung atau pelayan daripada Musa. Ketika Musa meninggal, maka dia ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Dan Yosua merasa dia tidak layak, tidak mampu karena dia hanyalah seorang pelayan. Tapi Tuhan mengingatkan dia bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan hanya mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahkan Tuhan beberapa kali memberikan pernyataan-pernyataan dan peneguhan kepada Yosua. Ketika mereka melangkah maju menyeberangi sungai Yordan, maka sungai itu tersibak. Ketika kaki mereka masuk ke dalam air sungai, maka sungai itu tersibak sampai ke hulunya. Dan itu adalah pernyataan Tuhan akan penyertaan Tuhan kepada Yosua yang memimpin, dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan ketika terjadi peperangan untuk menaklukkan Yeriko, saudaraku, kita semua tahu cerita bagaimana bangsa Israel bisa mengalahkan kota Yeriko, bukan dengan berperang, tapi hanya dengan memuji Tuhan, mengitari kota Yeriko selama 7 hari berturut-turut dan bersorak-sorai meniup sangkakala nafiri, maka robohlah tembok kota Yeriko. Dan itu adalah peneguhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Yosua. Dan seringkali Tuhan juga memberikan peneguhan itu kepada saudara dan saya. Ketika kita memiliki waktu teduh, ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan berbicara banyak kepada saudara dan saya melalui peristiwa sehari-hari. Dan peneguhan-peneguhan itu akan membuat saudara dan saya bisa mengalami satu pertumbuhan rohani. Bisa kita pakai sebagai sarana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Karena karakter tidak dibangun dalam kelas, melainkan dalam pengalaman kehidupan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan saudaraku, maka Tuhan akan membuat kita memiliki karakter, membangun karakter kita, membentuk kita seperti yang Tuhan mau. Pertanyaannya bukanlah mengapa saya harus mengalaminya, tapi apa yang engkau ingin saya pelajari dari pengalaman ini Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hari ini terjadi pandemi di seluruh dunia, sehingga orang-orang tidak bisa beribadah seperti dulu, mereka atau kita semua beribadah melalui online, harus menjaga protokol kesehatan. Bahkan banyak mereka yang masih tidak menjaga protokol kesehatan, akhirnya mereka juga tertular oleh penyakit COVID-19. Maka bukannya kita menanyakan mengapa saya harus mengalami ini semua, tapi kita harus bertanya,
Tuhan, kita harus bagaimana supaya apa? Supaya kita tetap terkoneksi dengan Tuhan secara rohani, kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan meskipun situasi sekarang yang pandemi. Tanggapan kita terhadap tindakan Tuhan akan menentukan kemajuan kita dalam pertumbuhan. Jadi kita juga harus mempunyai suatu kebiasaan untuk membuat jurnal perjalanan rohani dengan Tuhan. Kita harus terbiasa untuk mencatat mungkin tahun demi tahun atau bahkan bulan demi bulan target kita, apa yang kita capai, apa yang belum kita capai, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pangkas supaya kita tidak lakukan. Karena itu semua akan membantu kita, membantu saudara dan saya mengerti bagaimana posisi kita dalam pertumbuhan rohani kita. Karena dalam sarana pertumbuhan kita harus punya 3 hal yang S3 ya, yang kita harus ingat selalu adalah pertama, kita harus senang belajar, teachable. Kita harus setia berubah atau available. Kita harus setia bertumbuh atau faithful. 3 komponen ini saudaraku akan membuat kita lebih mudah untuk bertumbuh. 1, kita senang belajar. 2, kita setia untuk berubah, bukan mengeraskan hati. Dan kita juga setia untuk bertumbuh, bukan hanya statis saudaraku. Karena 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8 mengatakan, latihlah dirimu beribadah, latihan badan terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi pesan saya saudaraku, ketika kita dihadapkan dalam satu peristiwa sehari-hari di mana kita diizinkan untuk mengalami satu konflik dengan saudara seiman kita, dalam persekutuan kita dengan mereka, itu bukanlah sesuatu yang jelek, tapi itu sesuatu yang untuk membuat kita seperti besi menajamkan besi, kita akan ditajamkan oleh saudara seiman kita akan diproses oleh Tuhan, bahkan kita akan dipangkas, didisiplinkan oleh Tuhan supaya kita menjadi yang lebih baik. Bagaimana kita bisa belajar mempraktekkan firman Tuhan dengan mengampuni sesama kita, bagaimana kita bisa belajar mempraktekkan firman Tuhan dengan menggunakan kasih dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa belajar menggunakan firman Tuhan untuk bertumbuh jadi makin serupa seperti Kristus. Kita harus mengerti bahwa ada praktek untuk sarana pertumbuhan yang harus kita lakukan saudaraku, di mana kita harus mempunyai disiplin rohani baik secara pribadi maupun dalam kelompok bersama. Kita juga harus menggantungkan dalam Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan membuat kita, mengurapi kita, memproses kita, membuat kita makin hari makin menyerupai Kristus melalui peristiwa sehari-hari yang kita hadapi. Maka ketika kita melakukan, mempraktekkan sarana pertumbuhan ini, maka saudara dan saya makin hari makin dibentuk Tuhan menyerupai seperti Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami meteraikan dalam hidup kami, tapi boleh kami lakukan, bahkan kami tularkan seperti yang Engkau mau untuk setiap daripada kami, sehingga kami bisa bertumbuh, bukan hanya mengenal secara penyataan Alkitab, bukan hanya mengenal prinsip-prinsip dari pertumbuhan rohani, tapi kami mempraktekkan dalam kehidupan kami, membuat satu schedule, membuat satu jurnal, meneliti, memiliki tujuan dan target dalam kehidupan kita, mengevaluasi apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi, dan apa yang akan kami lakukan supaya kami tetap bertumbuh di dalam Engkau, makin hari makin menyerupai Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu, yang mana Engkau memberkati setiap daripada kami untuk kami hidup menjadi berkat Tuhan, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan kami percaya sampai selama-lamanya. Dan itu semua kami panjatkan di dalam nama Yesus. Kami akan sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.